Dan dua terakhir itu mengenai bagaimana ketika seorang pemimpin itu sendiri yang melakukan pelanggaran gitu kan. Nah, seperti pertanyaan dari Fadil Arafat tadi dan yang terakhir Dina Susanti ya, Semharmita. Ya, oke, bisa didiskusikan, dan kalau ada jarak yang memisah antara pemimpin dengan yang pengurusnya itu sehingga ada keseganan yang untuk menyampaikan langsung, bisa dengan perwakilan itu ya. Jadi ketika ada masalah supaya tidak melebar ke lebih luas lagi, kemudian sebagai biasanya di pondok ya, istilahnya di pondok terlalu taat pada kiai itu. Sebenarnya tidak boleh begitu ya, karena apapun itu manusia biasa dan tidak boleh dituhankan gitu. Jadi ketika punya masalah, setiap manusia itu pasti ada salah gitu. Jadi tidak semuanya kiai ulama itu benar. Justru malah berbahaya ketika apapun yang dikatakan itu yang harus diikuti ya. Kita adalah makhluk yang berpikir dan merdeka gitu. Punya cara pandang yang lain gitu. Nah, maka keberagaman itu penting dan versi-versi yang lain itu sangat penting. Nah, tentu ada etika dalam menyampaikan kritikan ya. Jadi tidak seperti waktu mahasiswa misalnya ya, kita harus menempatkan pada posisi di mana berada ya. Misalnya berada pada persoalan pondok gitu, pondok pesantren, terus diminta memberikan saran dan kritik, tentu nadanya dengan kritikannya itu tentu agak berbeda ketika sedang presentasi atau sedang waktu kuliah gitu kan. Kalau waktu kuliah memang itu kampus adalah tempatnya untuk ilmiah dan dikritik habis-habisan itu ya. Itu bisa. Kalau di pondok ada aturan yang harus dilewati ya. Tetapi ketika misalnya ada kecanggungan atau ada ketidakberanian menyampaikan satu masalah, maka bisa menggunakan perwakilan, yaitu yang dianggap dia lebih dekat sehingga ketika dia menyampaikan tidak ada masalah gitu. Bisa. Oke, itu ya dari. Kemudian yang cukup panjang tadi mengenai di pertanyaan Nurul Fadlia. Nah, adil itu dalam kategori pemimpin itu bagaimana ya? Ada temannya mengatakan tengah-tengah itu, tengah-tengahnya gimana ya? Jadi ada yang mengatakan adil itu sesuai porsinya gitu. Misalnya dulu kan BPJS misalnya semuanya rata gitu. Baru terakhir ini agak adil gitu. Karena ada ya ada gimana? Dulu itu sangat berbeda dengan hari ini, tapi itu sudah lama ya, sudah lama bergulir ketidakadilan itu, lama baru di akhir mulai dirubah kebijakannya ya. Kemudian pendidikan, kalau misalnya sekarang di perguruan tinggi di Indonesia ada UKT, itu disesuaikan, sudah mulai ada keadilan. Dulu itu tidak ada, pokoknya dulu anak profesor, anak pejabat semuanya sama. Waktu Bapak dulu kuliah, sudah dipatok SPP-nya sekian. Entah itu golongan siapa, semuanya sama. Itu kan sebenarnya ada yang merasa berat, ada yang merasa ringan. Ya, kalau sistem UKT nanti ada wawancara, tapi yang penting benar-benar jujur ya di dalamnya dan tidak terlalu menyusahkan gitu. Nah, terus nanti dipertanyakan, dicek semua bagaimana penghasilannya per bulan orang tuanya gitu kan, bagaimana pengeluarannya itu dicek semua dan disesuaikan ya. Itu sudah ada keadilan gitu. Membebaskan biaya pendidikan, tidak semuanya adil kalau dibebaskan tuh. Mungkin dibebaskan itu bagi orang masyarakat yang kekurangan tuh. Tapi orang yang melimpah hartanya justru dia mestinya dimintai donatur itu sebagai donatur ya, supaya mengembangkan pendidikan. Ya, biasanya membebaskan biaya pendidikan, tapi nanti pendidikannya ala kadarnya itu, guru-gurunya nggak maksimal, buku-bukunya kurang lengkap dan sebagainya karena kekurangan uang. Alasannya ya karena sekolahnya memang bebas, gratis gitu. Jadi gratis tidak selamanya harus sama rata. Nah, itu namanya keadilan. Masa anaknya misalnya Abu Rizal Bakri itu ya, anaknya Prabowo Subianto, semuanya dengan sekolah pendidikannya sama misalnya dengan anak petani, anak pedagang gitu, penjual sayur, ya semuanya bebas. Itu kan tidak adil gitu. Satu melimpah harta kekayaannya, satu yang merasa kekurangan gitu. Jadi ada yang saling menutupi. Itu juga versi kategori adil.
Kalau Nurholis Majid justru mengatakan adil itu ketika samanya sudah merasa senang gitu, sudah ikhlas gitu. Jadi misalnya ada mahasiswa dan punya adik di SMA atau SMK, kemudian punya adik lagi di SMP atau SD, terus bagi orang tuanya yang mahasiswa ini setiap hari 50.000, yang SMA ini misalnya 30 atau 20.000, yang masih SD 10.000. Itu ada yang mengatakan adil. Tapi kalau misalnya kakaknya mengatakan saya sudah ada penghasilan sedikit-sedikit gitu, saya bisa usaha, saya tambahkan aja itu, atau saya kurangi saja biar saya 20, adik saya 50 gitu. Nah, itu kalau versi Nurholis Majid itu adil itu, karena merasa ikhlas dan merasa senang saja tuh pembagian-pembagian itu. Jadi tidak mesti ada patokan ya. Ketika keadilan itu dirasa sudah ada dan merasa senang, ikhlas, itu sudah adil. Jadi adil itu versinya sangat banyak ya. Nah, termasuk kesejahteraan seperti di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, itu dirasa keadilan sudah terlaksana, di mana tidak ada lagi orang yang membutuhkan. Maksudnya dari gandum maupun kebutuhan pokok yang ditimbun oleh negara di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu sampai membusuk di dalam gudang karena sudah dibagi-bagi tapi tidak ada yang mau menerima. Karena dalam Islam kategori orang yang bisa menerima sumbangan dari negara itu sudah tidak ada gitu. Begitu makmurnya di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz gitu. Nah, dengan semudah itu, dengan kesejahteraan seperti itu, mudah kita menerang bahwa cara pemerintahannya itu pasti adil di dalamnya. Tidak ada penghisapan dan tidak ada orang yang tertindas. Tidak ada orang yang dirampas hak-haknya dan tidak ada yang merampas. Dan itu pernah terjadi dan Islam pernah memberikan penghargaan itu di pentas dunia. Tapi hari ini kita merindukan posisi itu ya. Bayangkan Indonesia ini ketika ada bantuan langsung tunai misalnya dibagi-bagikan ke masyarakat, semuanya masyarakatnya menolak tuh. Ngapain itu? Saya sudah sejahtera. Itu kan menarik gitu kalau ke Indonesia kita sudah begitu. Ya, sekarang malah orang yang tidak semestinya menerima itu yang menerima. Ya, rakyat sendiri yang rakus. Kemudian pemimpinnya tidak adil, yang pemimpin di bawah. Ya, pemimpin yang di bawahnya tidak adil. Oke. Coba pemerintah Umar bin Abdul Aziz kita mencontohkan dan itu terwujud di Indonesia, luar biasa itu. Sampai gudang di Bulog dan sebagainya, sampai berasnya itu beras impor maupun beras lokal bisa saja itu sudah busuk saja, tidak ada yang menerima ya. Kan? Tapi sekarang malah kekurangan. Nah, tentu kan konsep bagaimana Umar bin Abdul Aziz menerapkan kepemimpinan itu sangat penting untuk ditiru, untuk sampai pada saat ini. Nah, Umar bin Khattab juga begitu, sangat tegas kepada siapapun itu, ya, sangat tegas. Ingat ketika ada non muslim yang dirampas tanahnya, karena yang merampas ini orang muslim. Tanahnya itu dirampas karena yang merampas itu adalah berkuasa di tempat itu. Jadi Umar bin Khattab itu misalnya pada posisi presiden, waktu itu memimpin negara, kemudian ada bupatinya. Bupatinya ini mau mengadakan perusahaan besar, tetapi masyarakatnya digusur. Nah, waktu itu kan dia melapor langsung. Jadi ada yang pertama, ada komunikasi terbuka antara rakyat dengan penguasa gitu. Tidak ada jarak begitu jauh gitu. Sekarang kan berbeda, mau tembus ke kemana saja, ke wali kota, apalagi gubernur, itu membutuhkan nyali yang besar itu. Karena kenapa? Anda akan melalui banyak sekali pemeriksaan gitu. Ya, waktu saya dulu di Jakarta mau saja berkunjung ke DPR itu sudah dipalang sekian banyak penghalang tuh. Jadi susah kita bertemu dengan pemimpin tuh. Kita mau menyampaikan aspirasi masyarakat, bagaimana sih hasil konsep kita di masyarakat bawah ini sebagai mahasiswa, ingin membicarakan secara baik-baik, tapi kita kurang diterima. Karena apa? Mulai dari sapamnya saja sekian banyak berlapis-lapis ya. Pada polisinya macam-macam harus kita lalui itu. Terlalu panjang prosesnya. Jadi seharusnya wakil rakyat kita terbuka sepanjang waktu untuk menerima tamu siapapun itu, apalagi mahasiswa misalnya, itu tidak terwujud secara baik gitu, dan kurang didengar gitu. Nah, yang kedua, di masa Umar bin Khattab, karena menerima laporan bahwa tanahnya dirampas, dia cuma mengirim satu tulang hewan ya, dia kirimkan, dia titipkan bahwa kembalilah kepada pemimpinmu itu, berikan tulang hewan ini. Ketika diberikan tulang hewan itu pada pemimpinnya, itu gemetar gitu. Terus dia menangis.
Terus yang dizalimi itu diambil hak-haknya, dirampas tanahnya, bertanya, kenapa hanya melihat tulang menangis? Katanya, mengapa engkau langsung melapor ke sana? Mengapa tidak musyawarah saja di sini? Karena kalau seperti ini Umar sudah marah. Artinya kalau saya tidak menegakkan keadilan, saya bisa menjadi tulang. Itu kan luar biasa itu cara Umar, itu sudah dipahami bagaimana kerasnya Umar tuh. Jadi orang pemimpin di bawahnya itu dia memahami bahwa ini simbolik. Kalau saya tidak menegakkan, saya akan diluruskan oleh Umar, oleh pedangnya, ya, sebagaimana tulang yang bengkok yang kuberikan ini. Artinya kalau saya masih bengkok, ini akan diluruskan pedangnya Umar. Gitu. Jadi pemimpin yang di bawahnya itu memahami karakter pemimpin yang di atasnya. Itu luar biasa, dan rakyatnya sangat adil waktu itu ya. Jadi pemimpinan Umar bin Khattab itu sangat menarik juga. Dan itu keturunan-turunannya nanti sampai ke Umar bin Abdul Aziz, itu pada setelah khalifah keempat itu masuk ke khalifah kelima. Itu luar biasa pencapaian kesuksesannya, karena hanya melanjutkan ide-ide kepemimpinan masa sebelumnya, para sahabat-sahabat sebelumnya itu. Oke. Nah, kemudian nanti ketika perebutan kekuasaan berlangsung dalam dunia muslim sendiri, itu sudah mulai terabaikan itu. Prinsip-prinsip dalam Islam sendiri ya, yang adanya hasrat kekuasaan antara Muawiyah, Abbasiyah dan sebagainya, pecah-pecah seperti itu. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa politik membawa kita ke sana, bisa. Dan kalau mau mengambil hikmah yang besar pada pemimpin-pemimpin masa lalu, ya itu menjadi landasan kita untuk bergerak masa depan itu. Oke. Nah, tauhid, prinsip tauhid itu tidak mesti harus berislam gitu. Maksudnya bisa menerapkan pada konteks sosial di mana kita berada. Konsep tauhid itu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Tuhan. Artinya tidak ada kebenaran kecuali kebenaran pada agama-agama gitu. Nah, hampir semua agama ini di Indonesia terutama itu melewati satu prinsip tauhid yang sama meskipun jalurnya berbeda-beda gitu. Jadi hampir agama apapun di Indonesia ini itu selalu menjadikan Tuhan sebagai sesembahan utama. Dan prinsip tauhid itu ada, cuma kan jalurnya berbeda-beda, tata cara beribadahnya beda gitu. Tetapi pada poin intinya bahwa tauhid itu maknanya adalah menempatkan kebenaran itu bukan pada kategori kemanusiaan, tetapi ada kebenaran yang sesuai dengan petunjuk ilahi atau petunjuk Tuhan, ya, atau kebenaran Tuhan. Itulah yang disebut sebagai menjalankan prinsip-prinsip ketauhidan itu. Justru Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu membangun peradaban Madinah, itu kan bertemu orang-orang Nasrani, ya, Majusi di Madinah. Tetapi apa yang dikatakan Muhammad, kita adalah satu umat gitu. Jadi awalnya umat itu bukan seperti yang kita persepsikan hari ini, bahwa umat itu adalah umat Islam, umat Kristen, semuanya tergolong-golong gitu ya, semuanya terpisah-pisah. Tidak. Dulu satu umat itu adalah satu perjanjian, disebut sebagai piagam Madinah. Jadi maka Nabi mengatakan siapapun yang mengganggu satu umat, artinya baik itu Muslim, Nasrani, ya non Muslim itu waktu itu dia adalah orang sesama kita, satu umat dan kita satu ikatan, maka dia harus dibela. Gitu. Makanya ketika ada orang dizalimi di Mekah, orang Muslim, Nabi Muhammad itu tidak menganggap mereka satu umat, karena dia tidak hijrah ke Madinah bersama Nabi melakukan perjanjian. Artinya dia tidak masuk dalam kategori perjanjian Madinah yang harus dilindungi meskipun sesama Islam. Gitu. Jadi itu penting membaca sejarah secara kritis bahwa umat yang bagaimana sih yang dimaksud di masa itu. Justru Nabi Muhammad itu membangun pluralisme di dalamnya. Ada yang mengatakan tadi penjelmaan Gus Dur misalnya waktu itu dengan di masa Nabi itu karena Gus Dur itu memahami betul bagaimana prinsip Nabi dalam memimpin. Dan Gus Dur itu lulusan dari Baghdad, dari Irak, lulusan dari tidak lulus juga waktu di Saudi Arabia atau di Timur Tengah, itu ada kampus yang tidak dia luluskan karena dia baru pertama masuk di sana, dia sudah selesai sebenarnya ilmunya itu di pondok. Jadi makanya bosan waktu di Al-Azhar ya, waktu di Kairo. Gus Dur itu merasa ilmunya tidak ada apa-apanya karena apa yang dipelajari di semester 1 itu sudah selesai dia di pondok waktu di Jombang. Akhirnya kan dia meninggalkan itu, dia meninggalkan amanah orang tuanya, dia pindah ke Baghdad. Baghdad itu kita pahami bahwa pernah Islam mengalami kejayaan luar biasa di sana. Maka wajar ketika dia pulang ke Indonesia, dia membawa satu misi kebangkitan seorang pemimpin di era Baghdad itu. Ya, pada abad 8 sampai 12 di era Baghdad itu luar biasa menjadi kota dunia, ya, sebagai pemimpin hebat. Nah,
Disitulah mereka belajar. Ya, Gus Dur itu belajar luar biasa dimanapun tempatnya dan tidak peduli kuliahnya bagaimana itu. Ya, dia dulu kuliah sama siapa yang kiai yang kiai yang pintar seni itu ya, berpuisi. Itu ya, tetapi dia mengambil jalur yang berbeda ya. Tapi apa yang dihasilkan itu luar biasa ya, karena dia pemimpin. Nah, itu bisa dibenarkan meskipun banyak sekali kecaman, tapi saya termasuk orang yang sangat pro terhadap Gus Dur dengan sikap yang diambilnya itu, karena pasti dia sangat memahami sirah Nabi dan bukan hanya membaca sirahnya dan hadis-hadis Nabi, tapi membaca konteks perjalanan Nabi membangun peradaban Madinah, dan itu yang diimpikan oleh Gus Dur, tapi tidak tersampaikan karena masih banyak tangan-tangan yang tidak senang dengan ke Indonesia yang bangkit ya, dengan merangkul semua perbedaan gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi hari ini? Lengsernya Gus Dur kan yang muncul adalah pertentangan sesama golongan tuh, semakin menjauh kita. Ya, Nurholis Majid, Cak Nur itu, kemudian Gus Dur itu sudah merawat keindonesiaan kita pada perbedaan, membingkai keindonesiaan kita, tetapi hari ini berusaha diporak-porandakan itu, karena itu adalah kunci utama keindonesiaan. Ya. Maka kunci merusak keindonesiaan kita adalah mencereberai semua agama-agama dan selalu ada merasa menang di antara golongan-golongan itu. Itu adalah kunci perpecahan menjadi kemunduran keindonesiaan. Nah, orang-orang yang mau merusak Indonesia itu sangat mengerti itu. Ya. Maka jalurnya ke sana. Oke, mungkin itu yang menjadi tambahan hari ini. Kemudian pertanyaan tanggung jawab dari Dedi Arum ya, tanggung jawab maupun ya tanggung jawab kemudian bersifat independen. Bagaimana sih bisa bertanggung jawab kemudian tidak, apa sih yang aturan-aturan itu, mengapa aturan-aturan itu banyak dilanggar? Karena tidak independen, pemimpinnya tidak independen. Misalnya seorang pejabat, bupati, kemudian gubernur atau presiden, kemudian banyak sekali membuat aturan pada awalnya, akhirnya kan dilanggar semua. Mungkin bagi dia tidak mau melanggar, tetapi ada orang-orang di sekelilingnya yang mendesak. Gitu. Kenapa didesak? Karena ada utang budi, ya, ada utang budi yang berlebihan. Maka seorang pemimpin yang hebat itu tidak boleh terlalu utang budi kepada siapapun, apalagi utang budi persoalan ekonomi. Maka kesejahteraan itu sangat penting. Ya, Islam itu sangat luar biasa. Ya, banyak sekali pemimpin-pemimpin yang memang hanya melayani rakyat. Maka konsep dalam keislaman itu luar biasa. Mengapa orang bisa menjadi pelayan? Tentu dia sudah berkecukupan, gitu ya. Nabi Muhammad, para sahabat yang dibina itu adalah orang kaya raya, memiliki sumber-sumber kekayaan yang sangat luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq itu, Utsman bin Affan itu sampai 7 turunan tidak bekerja pun itu masih bisa hidup. Betapa kekayaan Utsman bin Affan itu. Ya, siapa lagi? Umar bin Khattab memiliki sumur-sumur. Ya, sumber-sumber sumur di mana waktu itu aset yang paling berharga adalah air di padang pasir. Mungkin kalau di Indonesia disebut sebagai memiliki tambang-tambang emas. Ibaratnya begitu. Itu pemimpin hebat. Abu Bakar orang kaya raya gitu. Ali bin Abi Thalib juga begitu ya, orang yang punya harta. Nah, siapa pun Umar bin Abdul Aziz, hampir semua pemimpin Islam itu secara finansial itu sudah merdeka. Artinya persoalan gaji itu tidak ada urusan. Mungkin tidak diambil. Jangankan mengambil, gajinya itu yang dikeluarkan gitu. Ya, uang pribadinya. Maka dalam Islam kan hampir semua berakhir dengan tragis kalau versi sekarang. Tapi mereka sangat senang tuh. Ya, hampir semuanya jatuh miskin setelah dia memimpin. Nah, pemimpin sekarang kan hampir semuanya jatuh kaya gitu kan. Kaya semua setelah memimpin. Ya, orang muslim itu memimpin dulunya itu pada miskin semua terakhirnya. Padahal Nabi Muhammad itu kaya raya luar biasa itu. Umar bin Khattab. Tapi di hari kepemimpinan itu habis. Itu yang dirindukan hari ini ya. Pemimpin yang bisa memberikan yang berlebih gitu ya. Oke. Nah, mungkin seperti itu. Nah, itu bisa independen, apa-apa mau dikerjakan itu orang dengar itu ya. Tapi kalau memang masuk ke pemimpin tidak ada uang, itu bahaya. Ya. Itu Anda bisa disetir oleh konglomerat, oleh orang-orang yang punya uang banyak gitu. Punya kekuasaan, tapi ketika punya kekuasaan terutama uang, ya maka naik tata itu menjadi biasa, karena uang itu godaan paling besar itu. Ya. Menumpuk kekayaan itu tidak boleh juga dalam Islam, dan itu prinsip dalam kepemimpinan, tidak boleh menumpuk kekayaan. Tapi kekayaan itu harus dialirkan ke orang-orang yang membutuhkan. Ya. Oke, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.